Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya. Mungkin agak lama ya karena kemarin, video saya terakhir yang judul soal trigonometry advance ini ternyata mungkin, kurang, apa ya, kurang disukai atau gimana nih? Yang nonton dikit, yang komen dikit, yang like dikit, jadi saya agak, ragu-ragu meneruskan pembahasan judul soal apa enggak ya gitu. Cuman terus akhirnya kemarin hari ini ada kemarin sih sebenarnya kemarin, eee, berniat mau bikin ini cuman ketiduran karena pas saya bikin video di tengah-tengah tuh anak saya bangun, terus saya pause, akhirnya ketiduran sampai pagi gitu, jadi nggak jadilah. Oke, bismillah semoga ini sempet ya, maksudnya sampai akhir, lancar gitu. Oke, drill soal tentang modulo. Nah, modulo ini sangat menarik Bapak Ibu, menariknya bagaimana? Jadi dari SD sampai SMA itu tidak ada materi khusus tentang modulo gitu, adanya di kuliah. Nah, tetapi ini biasanya kalau olimpiade-olimpiade itu masuk, keluar gitu. Kalau PPG juga keluar gitu ya. Nah, jadi ini cocok sekali kalau Bapak Ibu untuk belajar prioritas PPG, UPPPG dan juga P3K untuk matematika gitu ya. Jadi saya akan membahas tentang konsep sederhana modulo gitu loh, konsep sederhana. Jadi banyak yang, apa namanya, bingung modulo itu sebenarnya gimana ya caranya mengerjakan soal modulo secara sederhana yang tidak banyak mengingat rumus gitu. Nah itu impian saya, impian kita semua ya, gitu agar kita tuh nggak terlalu banyak pikirkan rumus kayak gitu ya. Jadi kemarin tuh saya dapat pencerahan nih, semoga saya mau berbagi pencerahan. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu sudah mendapatkan, maksudnya sudah paham ini atau belum, cuman ini saya mau berbagi, kalau bermanfaat silakan diambil, kalau sekiranya nanti saya ada kesalahan, mohon sangat koreksinya di kolom komentar gitu ya. Oke, sebelumnya ini di-like dulu, biar saya semangat ya, like dulu, komen dulu gitu biar saya semangat meneruskan drill soal untuk kedepannya gitu ya. Oke. Oke, mulai ya, mulai. Oke. Konsep sederhana modulo. Modulo itu artinya gini, misalkan gini ya, Bapak Ibu kan biasanya gini, 10, nah itu adalah titik-titik mod 7 misalkan. Jadi 10 dibagi 7 sisanya berapa gitu, 3. Berarti 10 itu adalah 3 mod 7 gitu ya. Nah dia, 10 sama dengan 3 mod 7 gitu. Nah, sama misalkan gini, 8 dibagi 3 itu sisanya berapa? 2 gitu ya. 8 bagi 3 itu kan 2 ya, yaitu 6 ya, 6. Maksudnya 8 bagi 3 itu kan yang terdekat kan 6. Kemudian sisanya adalah 2 gitu. Nah, seperti itu ya mod. Nah, kalau, di sini kita punya begini, kalau 10, nah biasanya soal tentang modulo itu adalah, eee dibagi sekian sisanya berapa gitu ya, misalkan gini, saya punya soal misal begini ya Bapak Ibu ya, ini soal sebentar saya di sini akan lebih jelas pakai soal, oke saya, menulis gini ya misalkan 10 pangkat, berapa? Alah sebentar, saya pakai ini, nah 10 pangkat 205 gitu ya, dibagi aduh sebentar. Alah, nah, alah, astagfirullahaladzim. Oke, yang bagus tulisannya. Apa ya, misalkan nggak 10, berapa ya, 7, biasanya 7 ya. 7 pangkat 205 gitu. Ini dibagi 10, ini misalnya. 10 itu sisa berapa gitu, sisanya gitu ya. Soalnya bisa seperti itu. Atau bisa begini kan, 7 pangkat 205 itu
satuan angka satuannya berapa gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya konsepnya seperti ini, dibagi satuan itu kan paling belakang ya, berarti kan kalau dibagi 10 sisanya berapa gitu. Nah, cara, mengerjakan ini gimana kalau pakai modulo? Nah, sebenarnya tetap pertama bikin pola bilangan dulu ya. Nah, kan gini, 7 kalau pangkat 1, nah itu tapi saya menulisnya pakai bentuk modulo kayak gini ya Bapak Ibu ya. Coba diamati dulu. 7 pangkat 1 bagi 10, sisanya berapa? Nah, 7 ya. Jadi 7 dibagi 10 itu ya sisanya 7 itu sendiri gitu. Kalau 7 pangkat 2 berapa? Mod 10. Jadi 7 pangkat 2 itu kan 49. 49 bagi 10 itu kan yang terdekat kan 40 ya. Nah, sisanya 49 tuh, berarti kan sisanya 9. Nah, gitu. Kemudian 7 pangkat 3. Nah, mod 10. Nah, di sini loh triknya Bapak Ibu, saya baru dapat pencerahan ini. Kita nggak perlu ngitung 7 pangkat 3 itu berapa dulu, kemudian dibagi 10 gitu loh. Tetapi kalau saya gini, 7 pangkat 3 ini saya tulis di sebelahnya ya, sini ya Bapak Ibu ya. Seret sebelah sini. Nah, ini orek-orekan. Jadi 7 pangkat 3 itu kan 7 pangkat 2 tambah 1 begitu kan? Betul ya? Betul. Ini kan sama dengan 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 1. Nah, langsung saja 7 pangkat 3 dibagi 10. Lah kalau 7 pangkat 2 sisanya berapa? 9, ya kan? Berarti 9. Terus 7 pangkat 1. Nah, 7 pangkat 1 ini tadi dibagi 10 sisanya kan 7. Nah, jadi kita kalikan, apa namanya, sisanya semua gitu loh. Ini berapa? 63. Nah, baru 63 kalau dibagi 10 sisanya berapa? 3, ya kan? Yang terdekat kan 60 ya, 60 berarti 63 sisanya 3 gitu loh Bapak Ibu. Oh, 7 pangkat 4 gimana? Nah, ayo lagi. 7 pangkat 4 itu kan bisa jadi 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 2 gini kan? Nah, berarti 7 pangkat 2 dibagi 10 sisanya 9. Oke. 7 pangkat 2. Ini ya sisanya 9 ya. 9. 9 kali 9 81. Oke. 81 itu dibagi 10 sisanya berapa? Nah, yang terdekat kan 80, sisanya adalah 1 gitu loh. Gitu ya, gitu. Yes. Kalau saya menganggap ini pencerahan bagi saya gitu loh. Oh, baru tahu nggak usah ngitung 7 pangkat 4, 7 kali 7 kali 7 kali 7 gitu. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah 7 pangkat 4 dibagi 10 itu kan sisanya 1. Nah, berarti nanti kelipatan kelipatan yang apa namanya, kelipatan 7 pangkat 4 itu kan akan menghasilkan sisa 1 terus kan. Nah, otomatis ini nanti soalnya kalau 7 pangkat 205 ini kan sama dengan 7 pangkat 4 pangkat berapa nih? Atau kalau Bapak Ibu bingung pakai kurung, saya hilangi kurungnya ya. 205 itu kan 4 kali 51 ditambah 1 gini kan? 204 tambah 1 ya, bisa dipecah begini? Betul. Nah, ini kan artinya 7 pangkat 4 ini dipangkatkan 51. Nah, kalau pangkatnya tambah 1 itu kan sama saja dengan dikali 7 pangkat 1 gini kan? Nah, ingat ya Bapak Ibu ya, kalau saya punya A pangkat X ditambah Y itu sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. Nah, jadi pangkat itu kalau ditambah itu artinya dikali. Nah, 7 pangkat 4 itu tadi kan sisanya 1 nih, ya kan? Sisanya 1. Berarti kan 1. Nah, 1 dikali 7 pangkat 1. Nah, itu kan sisanya adalah 7. Nah, di sini mod 10. Ini tadi kan? Nah, ini loh mod 10. Nah, 7 dibagi 10 sisanya berapa? 7 gitu. Jadi
Nah, kesimpulannya 7 pangkat 205 dibagi 10, sisanya adalah 7. Begitu, saudara-saudaraku. Nah, ini jawabannya berarti adalah 7 gitu. Oke? Bisa ya? Bisa. Kalau menurut saya ini saya paham banget gitu loh. Maksudnya setelah mendapat pencerahan itu tadi. Yuk, coba soal lain ya. Nah, ini coba. Yuk. Atau Bapak Ibu mau pause dulu terus nanti kita cocokkan jawabannya juga boleh. Yuk, atau bersama-sama dulu. Coba dulu ya nggak apa-apa. Eh, eh, sebentar ya saya ke bawah kan. Yuk kita mulai. 7 pangkat 2023 jika dibagi 5 itu sisanya berapa gitu kan. Berapa sisa pembagian ini? 7 pangkat 2003 jika dibagi oleh 5. Berarti boleh ditulis gini ya. 7 pangkat oke. 7 pangkat 1. Nah, itu sisanya berapa ketika dibagi 5? Sisanya yang sini ya, yang sebelah sini ya Bapak Ibu ya. 7 dibagi 5 itu berarti kan sisanya 2 ya. 2. Kok 7 pangkat 2? 49. 49 dibagi 5. Kan yang terdekat 45, sisanya adalah kalau 49 itu berarti 4 gitu. Nah, untuk 7 pangkat 3 dan seterusnya Bapak Ibu itu nggak usah ngitung beneran. Jadi pakai cara saya yang tadi gitu kalau saya ya. Nah, jadi 7 pangkat 3 itu kan 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 2 ya. Nah, berarti ini dikali 2 kali 4 itu 8. 8 dibagi 5 sisanya 3. Nah, kita sampai bikin pola. Nah, bikin pola tapi lebih enak. Nah, kalau 7 pangkat 4 itu kan 7 pangkat 2 kalau Bu saya mau pakai 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 bisa nggak? Bisa juga gitu. Berarti kan kalau 7 pangkat 4 itu kan bisa jadi 7 pangkat 3 nanti hasilnya sama. Dikali 7 pangkat 1. 7 pangkat 3, 3. 7 pangkat 1 kan 2. Berapa nih? 6. 6 dibagi 5 gitu. 6 dibagi 5 itu kan sisanya 1 ya. Nah, ketika sudah dapat yang 1, yang sisanya 1, maka kita buat pola yang melibatkan dia. Kenapa? Karena kan kalau 1 dipangkatkan berapapun, dikalikan dengan dirinya sendiri berulang kali pun dia tetap jadi 1 kan. Nah, maka dari itu 7 pangkat 2023, nah itu harus kita ubah, kita buat jadi 4 kali sesuatu ditambah berapa gitu loh. Nah, ya kita pilih yang terdekat. Ini kan 500 kalau kali 4 kan 2000 ya. Berarti ini 505 ya. Coba 505 kalau kali 4 itu kan 20, 20, 20. Nah, gini ditambah 3, gini kan berarti ya. Nah, ini. Nah, kenapa begini? Nah, 7 pangkat 4, ya kan? Terus dipangkatkan 505, itu kan 7 pangkat 4 itu tadi kan sisanya 1 ya. Ya kan? 7 pangkat 4 itu 45, itu sisanya kan 1 nih. Nah, 1 dipangkatkan 505 itu kan nanti juga 1 ya. Nah, kemudian dikali 7 pangkat 3 gitu. Nah, dipangkatkan 505 itu berarti dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, 1 1 1 1 1 terus kan tetap gitu loh. Nah, ini mau jadi gini, mod 5 gitu kan. Kita mau nyari sisanya ketika dibagi 5. Ini kan 1 nih yang saya beri warna kuning. Nah, ini kan 1 nih. Nah, ini 1 nih. Nah, nilainya kan 1 nih dia. Nah, maka dia 1 kali 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu dibagi 5. 7 pangkat 3 dibagi 5. 7 pangkat 3 dibagi 5, sisanya 3. Berarti 3 mod 5. Berarti 1 kali 3 kan 3.
3 mod 5. Berarti, nah jawabannya berapa nih? Jadi 7 pangkat 2023 sama dengan 3 mod 5 gitu ya. Berarti sisanya adalah jawabannya sisanya 3 gitu ya. Oke, semoga ini bisa dipahami Bapak Ibu. Coba saya beri satu soal lagi untuk latihan ya. Nanti tulis jawabannya di kolom komentar. Gini-gini, angka satuan pada misalkan angka satuan pada 3 pangkat 2023 adalah titik-titik-titik. Nah, gitu ya, angka satuannya berapa? Angka satuan. Nah, kuncinya adalah gini, angka satuan itu gimana sih? Nah, angka satuan tuh paling belakang ya. Nah, angka satuan itu berarti dia harus dibagi berapa biar nemu angka satuan tuh. Nah, ya kuncinya kayak gitu. Ya, coba ya Bapak Ibu tulis jawaban di kolom komentar gitu. Nanti kalau banyak yang like, banyak yang nonton, banyak yang komen, banyak yang mencoba mengerjakan ini di kolom komentar, insya Allah saya bahas di video mendatang gitu. Oke, cukup, semoga bermanfaat. Saya butuh semangat, Bapak Ibu juga butuh belajar. Mari kita saling menyemangati gitu. Oke, semoga sukses di tahun 2023 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.